Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ada data dari si Miss Data, Nes. Oke, ini kita akan ke Liverpool karena ada Salah yang udah berkontribusi 128 gol Liverpool di 120 laga Premier League di Anfield untuk Liverpool. Dengan rincian 93 gol dan 35 assist. Ya, ini saking happy-nya Mas Aryo semalam sampai bilang ternyata kita terlalu terlena sama klub sejauh ini. Emang udah sepuas itu kah Mas sama Arsenal? Terlena gimana, Mas? Udah lupa sama klub jadi. Oh, udah lupa Bukan. Udah move on. Maksudnya Semudah itu. Gampang selama ini ya? selama ini kayaknya Klopp tidak tergantikan gitu kan. Iya. Kalau Klopp ganti kayak apa nih nanti Liverpool? Ternyata bisa kok dia menggantikan. Paling nggak dari 2 game. Dari 2 game udah nunjukin. Ya tetap aja pembuktian butuh panjang kan. Selalu lo kalau bicara musim ya lo bicara permainan konsisten sepanjang musim gitu. Tapi ya ternyata Slot punya karakter ya. Ini pelatih yang dia nggak mau disamakan dengan Klopp. Dia nggak mau ikutan teriak-teriak di pinggir lapangan, biasa aja gayanya ketika terjadi gol, selebrasinya tidak meledak-ledak seperti yang selama ini 7 tahun kita lihat di sisi Liverpool ada Klopp seperti apa. Dia mencoba untuk memberikan something yang berbeda buat fans Liverpool. Ya sejauh ini ternyata pilihan-pilihannya cukup oke, termasuk tadi pertanyaan tentang Gravenberch tadi kan. Ini pemain cukup rame juga kan, orang meributkan nomor 6 siapa sih yang layak di Liverpool. Endo musim kemarin nunjukin dia sebagai pilihan utama di situ, tapi ternyata di pramusim Slot udah state bahwa kayaknya bukan dia nih pemain yang akan menjadi DM kita, DM utama kita. Tapi dia kan butuh memang bukan double six, bukan double eight, bukan double, tapi dia butuh 1-1 memang 6-1, 8-1 sama pemain nomor 10 1. Szoboszlai udah pasti ditaruh nomor 10 karena nomor natural dia kan selama tampil sebelum ke Liverpool adalah posisi yang lebih advance ke depan. McAllister emang bagusnya di posisi 8 dan juga 10 ya, di Brighton kadang-kadang 8, kadang-kadang di 10, tapi bersama Argentina dia udah makin firm di posisi 8 dan di Liverpool pun gua rasa itu posisi dia. Ya in search of nomor 6. Ribut mencari Zubimendi ternyata tidak terjawab, makanya harus ada pilihan dari situ sendiri siapa yang akan diambil. Nah 2 pertandingan bersama Gravenberch di posisi nomor 6, Gravenberch bisa menjawab itu. Di musim pertama harus kita singgung juga loh, dia udah dimainin juga loh di posisi nomor 6 juga di musim pertama, tapi ternyata dia nggak bisa mempraktikkan itu. Tapi sekarang ternyata dia bisa step up his game untuk menjadi pemain nomor 6. Mungkin dari sisi defense nggak bukan yang terbaik, ganas itu ya, bukan tipe ball winner kayak Endo yang lebih gerasak gerusuk untuk nyerang, bukan kayak Hendo juga gayanya, tapi dia punya kemampuan untuk ngerebut bola tanpa harus melakukan tackle. Kan pemain-pemain seperti itu tidak banyak ya, defensive midfielder tapi nggak perlu melakukan tackle, tapi dia bisa winning Mas. the game-nya. Kawan kita ada yang update tuh, katanya Bang Aldi Mamardashvili udah hirigo ke Liverpool. Betul. Coba, Betul. Kiper. Here we go. Liverpool butuh DM tapi belinya kiper. Siap. Karena kan antisipasi Alisson cabut memang. Siap. Kemarin dia antisipasi. Dan here we go bukan main untuk Liverpool, main untuk Bournemouth dulu. Lo juga butuh striker, belinya nggak ada striker mulu. Apa? Arsenal. Perform nggak tapi? Havertz ya. Hal yang berbeda dong, perform apa enggak. Perform tapi yang penting. Jawabannya perform. Iya, jawabannya berbobot kita mah. Lo udah 3 tahun nyari striker, belinya nggak ada striker. Apa ke Bournemouth? Bournemouth. Dipinjam terus di loan. Iya dibeli tapi buat Bournemouth dulu dipinjemin selama 1 musim. Mamardashvili keren loh. Keren Bagus banget. di Georgia ya. Kiper bagus banget itu ke Liverpool. Jadi Richard Hughes kan mantan sporting director Bournemouth kan. Jadi dia ngebeliin pemain praktis bukan buat Liverpool dulu tapi buat Bournemouth-nya dulu. Nanti Iya, baru musim endingnya ke depan Chelsea gitu. ntar. Berapa kiper tuh nanti? Gile. Kayaknya berarti Alisson mau cabut ya? Iya, Kayaknya udah deh kasih gue setahun dulu nih gitu. Mana Alisson Saudi? Iya karep. Ya, gua Tapi kemarin dia ngasih press conference ya. Alisson jangan ngerasa dong, Alisson bagus banget. usia dia masih untuk kiper dia ngerasa masih muda Iya dan dong. dia open karena Liverpool sendiri soal pembelian si Mamardashvili ini juga terbuka banget sama si Alisson katanya. Dan mereka menyatakan minat sama si Alisson dan Alisson open sama ide ngedatangin si Mamardashvili. Mungkin Kelleher yang mungkin bakal di offload ya karena Alisson ini masih muda untuk posisi kiper dan kita ngeliat
untuk dari Kelleher upgrade ke Mamardashvili, menurut gue upgrade-nya bagus banget sih menurut gue untuk musim depan. Tapi nggak, ya maksudnya kalau dari Alisson ke Mamardashvili nggak begitu jauh. Ya, Cuman kalau dari Alisson ke Mamardashvili upgrade ya enggak lah. ya, untuk pemain nomor 2 dulu, Mamardashvili mungkin harus sabar-sabar dulu. Nggak mungkin. Mamardashvili jadi backup nggak mungkin. Selagi masih ada Alisson di sana pastinya. Ini Makanya kiper ditaruh ke elit Bournemouth. banget. Bournemouth dulu. Jadi Well itu good deal sih. Berapa harganya? 30 Oke lah. sekarang. Tuh, Deal. tuh ada yang jawab tuh Jal. Mana tuh? Ke Valencia kali Jal. Siapa? Emang dia selama ini di Valencia. Oh, Mamardashvili kan Valencia. Selama ini di Iya. Valencia. Di Valencia sih. Berarti di loan-nya tetap di Valencia apa di Nah itu Bournemouth? dia ya, Bohil Hirwigo-nya ya. Rumornya sih kencangnya Bournemouth, Tadi tapi kalau senyata Hirwigo-nya apa tuh? Valencia lagi. Yang bilang Oh, Hirwigo. Valencia ya? Valencia lagi berarti. Berarti dia lanjut. Gue juga belum lihat update yang terkininya, tapi ya Hirwigo-nya udah pasti. Tapi bukan dimainkan Liverpool lah intinya. Bukan ya. untuk musim ini. Valencia Pastinya, rupanya tadi Valencia. ada yang Ya, yakin berarti banget dia ke Valencia tuh. stay di Valencia. Stay di Valencia. Stay di Deal Valencia. juga sih. Tetap good deal. Tapi tadi menjawab teman-teman kita yang dari fans Liverpool yang tadi istrinya juga bertanya, masih butuh nomor 6 Jal, Liverpool Jal. Gua Butuh tadi- dong Jal. Butuh sih butuh. Iya. Tapi gue bisa Gravenberch mengerti juga kenapa injury nggak prone ada juga loh. Injury prone, Iya, apalagi waktu di bahaya Bayern juga, inget nggak? iya. Iya. Musim lalu pun juga banyak kehilangan Iya, momentum untuk bagus, main. dia Tapi bagus, cuman- ngelihat penampilan 2 match ini gue bilang tadi malam ketika live reaction kayaknya dia udah lulus audisi nih untuk pencarian pemain number 6 untuk Liverpool karena permainannya justru nawarin dimensi yang baru. Defensif ya bukan tipikal kayak Fabinho ya yang butuh serangan dengan tackle, ngebaca serangan lawan arahnya dari mana, tapi dia tipe yang bisa ngebayang-bayangin, ngedelay serangan lawan dan itu menurut gue cukup bisa diandalkan karena dia olah bolanya juga bagus dan gue ngeliat si Gravenberch ini punya kemampuan untuk ngelakuin itu. Jadi gue rasa untuk di musim yang akan datang ini masih Gravenberch main di sana karena secara praktis di atas lapangan dia nggak sendirian juga posisinya ketika ada di number 6 itu. Selalu ada partner yang ngedatengin dia, ngedeketin dia. McAllister bantuin dia. McAllister kadang juga trennya masih bisa inverted untuk ngebantuin dia. Jadi ketika main double pivot gitu ternyata dia nyaman banget. Kalau di eranya Klopp kan posisinya ajak gitu. Kalau DM tuh dia lone DM sendirian dan itu kadang dia kayak expose di posisi itu. Tapi dengan sistem kayak gini, gue ngeliat Gravenberch bisa lebih nyaman asal bisa terbebas dari cedera itu aja sih. Gue sih Tetap sedikit ya? banyak nggak setuju ya. Maksudnya bahwa ini kita harus ingat juga Arne Slot adalah pelatih yang terbiasa pakai dua pivot gitu loh. Kondisi sekarang saat ini, kondisinya Liverpool akan menyediakan satu DM, satu nomor 8 dan satu nomor 10. Ya itu yang emang yang dimauin Slot di Liverpool. Dia Kalau ngomong- ada dua dia- DM mungkin lebih enak Arne Slot seperti dia di tim enggak, sebelumnya. dia mau sendiri. Dia mau pemain gue mau Karena adanya begitu mungkin. 6, 8, 10, tapi 6, 8, 10 itu harus bisa memerankan peran masing-masing. Si 10 ini harus bisa di nomor 6, si 8 ini pernah Versatile. Iya, dia harus dan betul ketika si Gravenberch sendiri akhirnya si McAllister bantuin. Drop dia tuh. Kadang-kadang Szoboszlai juga menjadi pemutus serangan. Jadi mereka emang versatile tiga-tiganya tuh punya kemampuan progres yang lebih bagus, tapi defense-nya juga bagus. Beda dengan di era Klopp di mana defense-nya kan yang bagus tuh. Si yang entah Keita lah, entah si siapa Hendo di posisi itu kan semuanya kemampuannya kan bagusnya dari sisi pertahanan. Termasuk ya. kemarin tuh gol juga berawal dari Szoboszlai ngeblok bola kan? Iya, gol Passing ke kiri baru ke tengah baru gol. Iya. Gol Artinya dari gol apa namanya dari ball breaker juga Sobo punya kualitas itu. Punya. Gitu. Jadi ya kalau Bang Valen bilang suruh di drop Szoboszlai, Tapi pas Valen datang kan kemarin kebetulan di babak kedua Iya, ya. Dia lagi datang jelek. di babak kedua, emang lagi banyak momen di mana berarti di drop aja bener. dia kehilangan bola. Kalau based on Babak second kedua? half, iya dia banyak melakukan kehilangan bola. Transisinya datang ketika dia salah antisipasi gitu. Iya. Cuman kalau yang di first half bagus, perannya Berarti ini bagus. PR-nya Arne Slot, Mas. Gue baru kepikiran, udah 2 game terakhir konsistensi tiap babak itu nggak ada loh. Babak pertama bagus, jelek, babak keduanya bagus. Kemarin babak pertamanya bagus, babak keduanya jelek. Iya. Kenapa begitu berbeda Liverpool? Jelek sih enggak ya, enggak Jal? ya. Justru meningkat sih mereka menurut gua. mereka lebih megang peran itu di babak kedua. Cuman Oke. kalau di babak di babak pertama kan yang tadi kita lihat justru transisi kan. Iya. Liverpool justru lebih banyak transisi itu di babak pertama di Iya. umpan-umpan jauh, direct-directnya itu di babak pertama. Tapi babak kedua betul-betul kan gue bilang Compact. gue Tak, pengen tak. melihat Liverpool megang possession di sepertiga akhir lawan dan itu mereka buktikan di babak kedua mereka lebih megang possession jauh, create chance-nya di sekitar sepertiga pertahanan lawan dan itu yang memang mau gue lihat dan Liverpool ternyata bisa kan ya memainin apa yang biasa dilakuin Klopp kan ngepres terus di dalam sepertiga terakhir menunggu gimana untuk nge-crack pertahanan mereka Ini sampai kapan kita bakal membandingkan Arne Slot dengan Jurgen Klopp? sampai dia dapat trofi. Gua rasa sampai sepanjang musim ini selama pemain-pemain yang dimiliki Slot masih pemainnya Klopp, menurut gua masih akan terus dibanding-bandingkan sih. Karena praktis Slot menjalani musim tanpa pemain dia sendiri kan. Masih satu tim full nih pemain Kloppnya semua. Jadi gua rasa
apa yang bisa dilakukan sama Slot dengan skuadnya Klopp ini akan sangat menarik sih sejujurnya, karena ada beberapa pemain tren ngambek jelas, tapi ya gue rasa ini keputusan yang benar sih dari Arne Slot, dan tren sendiri punya hak untuk ngambek menurut gue, dan itu bukan gue benarkan ya, tapi gue rasa dia ngambeknya itu karena satu-satunya pelatih yang dia kenal sepanjang karir sepak bola dia itu cuma Jurgen Klopp, dan satu-satunya klub yang dia tahu itu cuma Liverpool. Dan gue rasa dengan situasi kayak gini, ini kan situasi yang menurut gue bukan teritorial dia lah, dia belum pernah tahu rasanya dia nggak bisa nyaman selama 90 menit jaminan main, nggak bisa dapat 90 menit walaupun main jelek kadang nggak diganti juga sama Klopp. Ini situasi yang baru, karena 2 pertandingan kemarin tren diganti, padahal mainnya bagus menurut gue. Lawan Ipswich bagus, lawan si kemarin Brentford juga bagus, tapi Slot pengen nunjukin, gue sekarang pelatihnya, dan lu nggak ada garansi main 90 menit walaupun lu main bagus sekali. Dan diistirahatin biar nggak cedera juga justru kan. Karena musim lalu tren udah mulai injury prone. Kalau tren cedera, wah bahaya Liverpool. Dan kita juga bahaya nih Nes, banyak banget serangan dari fans Arsenal di kolom. Sawera, kasih Lestari 500.000 rupiah. Harus terima kasih kan itu. Terima kasih buat asih dari kami. Jebret Media. Sekali lagi. Asih. Terima kasih buat asih dari kami. Jebret Media. Silakan Nes. Kalau Trossard main lebih bentar tapi golin kan lebih impact, lebih efektif. Jangan cemberut lagi ya. Ngambek. Cemberut juga deh. Trossard ngambek. Ada lagi? Ada lagi tadi dari Nick Dom ya? Masih Nah, ada. ini dia nih. Nick Dari Dom. Nick Dom 300.000 rupiah. Kita Luar dompas. biasa. Ini kita dompas berarti. Kasih, oi, terima kasih. Nikita Dompas dari kami. Jebret Media. Silakan Nes. Mau berbagi sukacita, gue sebagai fans Barca dan Arsenal bangga banget kemarin Joe jadi music director buat show Maria Taktuk putrinya Ses Fabregas. Keren. Serius. Kapan itu? Di mana? Coba jawab lagi. Jelasin Coba gimana? jelasin dong lebih jelasnya. Thank you ya Nick Dom ya. Next dari Jamie 50.000 Terima rupiah. kasih, banyak banget loh ya. Iya loh. Iya. Si Awer. Jota sepertinya cocok dengan skema Slot dan 2 match awal sangat perform. Bagaimanakah nasib Darwin Núñez? Boleh Mas. Sikat, Mas. Jota selama dia belum cedera pakai aja lah. Karena pasti cedera. in the moment sebuah musim pasti ada cederanya nih pemain. Dia bisa ncetak 6 gol berturut-turut tapi habis itu cedera. Ya mumpung dia lagi on fire, mumpung fit, dan kontribusinya juga selalu bagus, tiap dimainin ya nggak masalah lah. Darwinnya? Darwinnya nggak apa-apa, second dulu karena habis itu kan begitu dia cedera dia main lagi. Ntar hapus IG lagi. Enggak lah. Bio lagi. Hapus. Ngambek lagi. Gue rasa banyak pemain yang akan mendapatkan rotasi. Ya buktinya tren tadi kita omongin, pemain yang untouchable bisa. Salah kemarin ditarik keluar. Banyaklah pemain-pemain yang tadinya tidak pernah merasakan itu merasakan. Ya Darwin harus mulai merasakan itu. Gakpo udah bukan automatic starter lagi. Banyak sekali pemain-pemain yang kayak gitu. Ada lagi Nes dari Cipan. 50.000 rupiah. Mas Aryo, gimana permainan Barca kemarin dan penempatan Rafinya di belakang lewat apa bisa dipakai seterusnya? Ya, Lewandowski. Di belakang Lewandowski. Lewandowski. Ya cukup oke. Gue agak impress juga sih sama Hansi Flick. Dia bilang di awal musim, kalau pemain-pemain senior gue nggak siap untuk lari selama 90 menit, ya gue akan pakai pemain-pemain muda. Dan dia buktiin pemain-pemain yang main di 2 game ini nunjukin mereka punya mobilitas yang gue nggak lihat Barcelona sepanjang musim kemarin gitu. Dia manfaatin kecepatan, physical appearance mereka dimainin. Jadi ya gue ngeliat Rafinya mau main di kanan, mau main di belakang, ternyata dia mau ngebuktiin bahwa posisi gue masih layak ada di Barcelona. Itu bener, Trevor Chalobah ke Liverpool. Makanya kaget gue bacanya. Semoga aja bukan Bener kan tuh? Bener kan tuh?